Teman-teman, sebelum kita memulai PJJ pelajaran hari ini, marilah kita memulai dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Ivan sudah memimpin doa untuk kita semua. Oke, anak-anak sekalian, sudah ya, coba fokus, mulai pegang pulpennya, buka bukunya. Saya akan mulai nge-share dan kita akan sama-sama membahas yaitu tentang resultan gaya Coulomb yang tidak segaris, ya. Atau dengan kata lain, resultan gaya Coulomb yang membentuk sudut tertentu. Nah, kalau kemarin yang segaris ini sudah lumayan ya kayaknya karena sudah menggunakan analisis vektor. Nah, sekarang bagaimana kalau dia tidak segaris? Kalau dia tidak segaris atau membentuk sudut tertentu. Nah, teman-teman semua, bagaimana kalau ada muatan-muatan ya yang letaknya tidak segaris. Contoh misalnya, terdapat 3 buah muatan listrik, ada Q1, Q2, dan Q3 seperti pada gambar. Pertanyaannya adalah tentukan resultan gaya pada Q1 atau resultan gaya Coulomb pada Q1. Nah, itu sudah langsung saya jawab di situ. Supaya apa? Supaya pola pikir Anda bisa langsung nyampe ke situ. Coba kita lihat ya. Jadi, karena ini vektor, maka kalau yang ditanya adalah resultan gaya Coulomb pada Q1, maka fokus kita ini di Q1 nih. Ya, di mana Q1-nya ini muatannya negatif, ya kan? Lalu Q2-nya, Q2 ini muatannya positif dan Q3 muatannya negatif. Ya. Nah, yang pertama saudara-saudara sekalian, Q1 negatif dan Q3 itu negatif, maka Q1 oleh Q3 dia akan ditolak. Sehingga karena dia akan ditolak oleh Q3, maka akan ada gaya tolak atau gaya Coulomb ke sini nih. Nah, saya kasih warna merah. Itu kita kasih nama F13. Nah, berikutnya saudara-saudara sekalian, Anda coba lihat ini. Q1 negatif, Q2-nya positif. Maka Q1 oleh Q2 dia akan ditarik sehingga akan ada gaya ke kanan, ya, kita kasih nama F12, artinya gaya Coulomb pada muatan 1 yang disebabkan oleh Q2. Nah, baru dari situ saudara-saudara sekalian, kalau ada 2 buah vektor, ya kan, ada 2 buah vektor, dia mengapit sudut tertentu. Nah, sudutnya adalah sudut theta, ya kan? Maka resultan vektornya seperti apa? Sri Bintang masih ingat nggak resultan vektor yang mengapit sudut theta? Maka F resultannya jadi sama dengan atau siapa yang masih ingat F resultannya akan sama dengan? Yang akar F1 kuadrat tambah 2F1 F2 ya, Pak? Ya, keren ya. Jadi karena ini F1-nya misalnya adalah F12, berarti F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus 2 F12 F13 kosinus sudut apitnya. Ya, jadi dulu Pak Robinson yang mengajarkan Anda di kelas 10 seperti itu. Sehingga kalau Anda sudah menyelesaikan analisis vektornya seperti ini, ya, analisis vektornya sudah Anda selesaikan seperti gambar di sini, ya, ini ada F13 dan F12, maka resultannya adalah FR,
ya. Itu F1 itu maksudnya ini FR ya. Jadi ini adalah F resultannya adalah seperti vektor ya. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian, ini F resultan atau F resultan pada muatan 1 itu adalah F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus 2 F12, F13 cos theta. Nah, ini baru rumus dasarnya. Maka langkah berikutnya Anda harus cari apa tuh? F12-nya Anda cari, di mana F12 itu adalah K kali Q1 kali Q2 per jarak antara Q1 dan Q2 kuadrat. Lalu F13-nya juga kita cari, ya, K dikali Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Gitu ya guys, kira-kira paham sampai sini? Baik, kalau diem semua saya anggap paham ya. Nah, sekarang coba kalian ambil pulpen dan bukunya ya. Ambil pulpen dan bukunya semua. Coba kerjakan atau mungkin kalau Anda sudah mengeprint PDF yang saya kirimkan, silakan Anda coba untuk mengerjakan soal di slide berikut ya, di slide berikut. Ini soalnya saya kasih satu saja. Ya, soalnya satu. Coba semuanya coret-coret dulu ya. Silakan. Nah, sambil Anda coret-coret, saya biasanya post record. Nah, 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Seperti gambar, jarak antara ketiga muatan masing-masing adalah 10 cm. Q1-nya itu plus, Q2-nya sama dengan Q3 sama-sama minus. Pertanyaannya besar resultan gaya Coulomb pada muatan Q1. Nah, loh, Q1-nya kan di atas. Oke ya, yang di chat mohon maaf saya belum sempat baca dulu, tapi saya yakin jawaban Anda betul. Ya, jadi Q1 oleh Q2 itu diapain? Dia ditarik, maka ada gaya Coulomb ke sini. Ya, itu kita kasih nama F12. Lalu Q1 oleh Q3 juga ditarik ke sini, maka ada F13. Nah, dia mengapit sudutnya berapa? Sudut 60 derajat, ya kan? Berarti F resultan pada Q1 itu nanti nilainya akan sama dengan akar dari F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus F12 dikali F13 kosinus 60 derajat. Berapa kosinus 60 derajat? Ya, betul, Karisa, setengah ya. Nah, sekarang kalau sudah, Anda tinggal masuk hitung tuh berapa F12. F12 ya berarti K kali Q1 kali Q2 per R1 kuadrat. Sehingga Anda masukin 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6, per R-nya itu kan 10 cm itu. Karena 10 cm kita jadikan meter ya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin. Sehingga kita lihat bilangan dasarnya nih 9 kali 1 kali 2. Berarti 18 ya kan. 18 kali 10 pangkat. Nah ini 9 dikurangi 12. Berapa itu? Min 3. Min 3, min 2-nya naik ke atas. Jadi min 3 plus 2, maka 10 pangkat 1 atau dengan kata lain 180 Newton ya. Itu F12. Nah, bagaimana dengan F13? Maka sama K dikali Q1 kali Q3 per R antara Q1 dan Q3. Oke lah saya kasih nama R2 lah ya, R2 kuadrat. Hasilnya berapa tuh Gideon F13-nya? Oh, maaf Pak, ini bukannya 10 pangkat min 1 Pak. Mana tuh?
Ini Oke ya, jadi min 3 sama 2 ya betul ya, min 1 ya. Sehingga hasilnya 1,8 ya, 1,8. Wah, terima kasih nih dikoreksi. Keren. Gitu ya. F13 berapa hasilnya? sama Nih, kayak dua, Pak. Sama, Pak. sama. Oke ya, jadi Anda akan cari itu ya tadi F1 2-nya itu didapatkan. Wah, ini malah angkanya kacau ini, salah ini. Ya. Jadi angkanya ini kacau nih. F13 tadi 18 kali 10 pangkat berapa F12? 1, Pak. 1 ya. Min 1 ya. Mana? Ya, jadi ini min 1 maksudnya. Kemudian F13-nya tadi hasilnya berapa? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Jadi 18 juga kali 10 pangkat min 1. Maka kalau sama, wah udah tahu lah ya rumusnya ya. Berarti kalau dia sama dan mengapit sudut 60, ini ke bawahnya sudah matematik, konsep fisikanya tadi. Nah, matematikanya harus bekerja ya. Untuk menghitung lebih mudah misalnya kita bisa memisalkan ya, angka 18 kali 10 pangkat min 1 itu X misalnya. Maka kita bisa masukin X kuadrat plus X kuadrat plus 2X, X kali setengah, sehingga hasilnya 18 akar 3 kali 10 pangkat min 1. Ini yang 11 itu diganti min 1 semua ya, saudara-saudara sekalian ya. Jadi ini min 1, ini juga min 1, maka jawaban yang ada di chat semuanya benar ya. Keren nih yang di chat nih. Ya, Dona, oke. Michelle Eno, oke. Tania, oke. Wow, semua tuh keren-keren ya. Bagus. Oke, sampai sini ada pertanyaan, saudara-saudara sekalian? Aulia mungkin mau nanya, Aulia? Saya mau nanya, Pak. Ya, Kenapa pakai silakan. kos, Pak? Tolong diulangi. Kenapa pakai kos, Pak? Oh, saya diingetin ya harus absen. M655. Oke ya, pertanyaan bagus ya. Kenapa pakai cos? Nah, ini udah given ya. Jadi cos 60 derajat itu udah given, udah dari sononya rumus harus Anda perkuat lagi rumus vektor ketika di kelas 10 nanti diingat-ingat lagi ya. Kalau ada misalnya dua buah vektor, misalnya ini vektor A, kemudian ini ada vektor B, lalu dia mengapit sudut alfa misalnya. Lalu yang jadi pertanyaan, berapa resultan dari vektor A ditambah dengan vektor B? Maka caranya dari A kita tarik ke sini, ya kan? Dari B kita tarik sejajar A, maka resultan vektornya ini ke sini, ini F resultan nih, F resultan. Nah, maka ini sudah given, udah rumus nih. Jadi kalau ada dua buah vektor A dan B mengapit sudut tertentu, misalnya sudut alfa, maka F resultannya itu nilainya akan sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B dikali cos alfa ya, yaitu kosinus sudut yang mengapitnya. Cos alfa. Nah, pertanyaannya kenapa cos alfa, Pak? Kenapa nggak sin atau tangen? Nah, itu nanti kamu ketika ambil jurusan matematika murni di UI misalnya akan mempelajari itu, asal muasalnya. Kenapa pakai cos? Ya, kalau kita jelaskan itu bisa seharian. 2 SKS. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Tapi sekali lagi, anak sekalian itu adalah given, udah rumusnya dari sono ya. Baik,
Kalau sudah semua, saya akan berikan Anda satu soal ya untuk mengakhiri resultan vektor yang mengapit sudut tertentu. Nah, ini soalnya ya. Soalnya katanya soal Hodge. Apakah betul-betul Hodge atau tidak? Coba Anda pikirkan dulu ya. Untuk soal Hodge biasanya 3 menit. Coba silakan 3 menit. Saya mohon izin mau sambil foto ya, karena ada tuntutan dari negara ini harus absen rutin. Ya, ada yang sudah ketemu? Ilmunya 1 mikrocoulomb, Mbak. Wah, keren nih, 1 mikrocoulomb ya. Oke, ada yang 10⁻⁻⁶ coulomb. Ya, betul ya, sama dengan 1 mikrocoulomb. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, tentu ya ini konsepnya ya yang harus betul-betul kita kuasai ya. Jadi saya coba untuk menggambarkan dulu kira-kira bagaimana cara menentukan arah dari gaya-gayanya nih. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kalau misalnya nih, ya, kalau misalnya kita punya 2 buah muatan ya, 2 buah muatan di mana dia terletak membentuk sudut seperti yang ada di gambar ya. Jadi ini ada muatan 1, ada muatan 2. Dan dia katanya mengapit sudutnya berapa derajat tadi? 90 ya? Iya, Pak. Oke, Iya, dia Pak. mengapit sudutnya 90 derajat. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ditanya muatan masing-masing, maka Anda fokus ke salah satu muatan dulu ya. Misalnya misalnya ini Ki 1, ini juga Ki 2 sama-sama Ki. Anda boleh mengerjakan di sebelah kiri atau boleh sebelah kanan. Saya akan memilih yang sebelah kanan ya. Pertama, saudara-saudara sekalian, karena benda ini memiliki massa, maka dia memiliki gaya ke bawah, namanya gaya berat ya. Jadi ada gaya ke bawah, itu adalah gaya berat. Semua benda yang bermassa dia memiliki berat. Berarti W, ya kan? Lalu kemudian ada gaya apa lagi? Ini kan harusnya kalau digantung dia akan nempel di sini kan dua-duanya kan. Tapi kenapa kok dia bisa mekar tuh saling menjauh? Karena ada gaya apa? Menolak, Pak. Ya, dia ada gaya tolak menolak karena muatannya sejenis, berarti ada gaya tolak menolak ke kanan. Ini yang kita kasih nama atau kita sebut sebagai gaya listrik atau gaya Coulomb F. Lalu kemudian ada gaya apa lagi di situ? Tegang tali. Oke, ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali, ya ini karena talinya menegang kan,
maka ada gaya tegangan tali ini. Nah, ke sini ya kan. Kita ambil satu aja sini T ya, gaya tegangan tali. Berarti saudara-saudara sekalian, ada 3 gaya yang bekerja di dalam sebuah bola bermuatan itu. Nah, ingat karena ini vektor, kalau Anda akan mengerjakan vektor ya, lebih dari 2 vektornya, maka fokus kita di mana? Fokus kita ada pada vektor yang belum searah dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y, ya kan? Vektor mana yang belum searah dengan sumbu X dan sumbu Y? Adityo R. Vektor mana yang belum searah dengan sumbu X maupun sumbu Y? Ya, yang mana Adityo? Gebi Tiffany mungkin mau bantu Gebi? Yang tegangan tali bukan, Pak? Ya, gaya tegangan tali kan. Berarti gaya tegangan tali ini harus Anda uraikan menjadi komponen vektor, ya kan? Tarik ke sini, ya. Ada komponen vektor yang ke kanan, tarik ke sini, sorry yang ke kiri ya, ada komponen vektor yang ke atas. Nah, karena ini 90 derajat, lalu dia sudutnya sama kaki, berarti dia 45 derajat, yang ini juga sama kan, 45 derajat. Maka ini adalah T cos 45 derajat, yang ke atas berarti T sin 45 derajat. Maka ini udah nggak ada. Ya. Jadi kalau Anda sudah menggambarkan ini, ya sudah menggambarkan seperti ini Anda berarti sudah menguasai fisikanya. Vektornya sudah Anda kuasai, tinggal Anda selesaikan, ya tinggal Anda selesaikan matematikanya. Nah, Anda boleh menyelesaikan yang searah dengan sumbu X dulu, atau Anda menyelesaikan yang searah dengan sumbu Y dulu. Saran saya selesaikan yang nilainya sudah ada dulu. Apa yang nilainya sudah ada? Ini W ya kan? Karena W itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Begitu ya guys. Paham sampai sini? Oke. Kalau paham saya clear nih, saya hapus semua ya. Nah, dari sini, maka gambar yang tadi kita coret-coret, kira-kira kalau saya gambarkan dengan pulpen kira-kira seperti itu ya. Ke kanan ada F, ke bawah ada W, ke kiri ada T cos, ke atas ada T sin. Nah, kita selesaikan salah satu dulu. Misalnya yang searah dengan sumbu Y dulu. Maka karena dia seimbang, berarti kita gunakan hukum 1 Newton. Sigma F yang searah dengan sumbu Y sama dengan 0. Yang ke atas ada T sin 45, yang ke bawah ada W, sehingga sin 45 itu setengah akar 2, W-nya itu M kali G, maka T-nya bisa kita selesaikan, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 per setengah akar 2. Selesai deh yang searah dengan sumbu Y. Lalu kita selesaikan yang searah dengan sumbu X, di mana sigma F yang searah dengan sumbu X itu adalah sama dengan 0, ya kan? Dan ingat, yang searah dengan sumbu X yang ke kanan itu ada F nih yang ke kanan. Karena ke kanan maka F-nya positif. Dilawan yang ke kiri ada T cos 45, maka dia min T cos 45. Nah, lalu F ini apa nih? F ini adalah gaya Coulomb, dia nilainya adalah K dikali Q per R kuadrat, ya kan? Nah, lalu R-nya ini kan jarak antara Q dengan Q kan. Yang kita tahu ini sisi-sisinya 0,3. Ya kan? Ini siku-siku. Maka sisi miringnya ya kan Anda cari dengan Pitagoras 0,3 akar 2. Gitu ya. Nah, ini Anda pindahkan ke sini ya ke jarak. Sehingga K kali Q berarti kaki kuadrat per 18, ya kan, sama dengan T-nya kita ambil dari sini, dari persamaan 1, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 per setengah akar 2, dikali setengah akar
2, maka didapat Q kuadratnya adalah 1 kali 10 pangkat min 12. Jadi Q-nya adalah 1 mikrokulom atau 1 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Ya, jadi konon katanya ini dulu soal yang dianggap susah karena dikeluarkan di SIMAK ya, tetapi karena sudah terbiasa ini, jadi sudah 5 tahun terakhir ini nggak dikeluarkan ini di ujian mandiri. Biasanya setelah 5 tahun keluar lagi. Ya, mudah-mudahan Anda bisa nanti kalau ini keluar di ujian. Paham sampai sini, teman-teman? Karen, paham Karen? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu kenapa 5 kali 10 pangkat min 2, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya dari siswa yang sebenarnya biasa-biasa saja. Kenapa ini kok jadi 5 kali 10 pangkat min 2? Padahal 5 kali 10 pangkat min 2 ini kan berasal dari apa itu? W ya, untuk W ya. Nah, jadi tadi saudara siapa yang nanya? Axel ya? Valdi, Pak. Oh, Valdi ya. Jadi kan kita tahu bahwa W itu kan berat ya. W itu berat, berat itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Nah, massanya ini kan 5 gram ini. 5 gram kalau dijadikan ke kilogram berarti 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram gitu ya. Jadi ini 5 kali 10 pangkat min 3 kilogram dikali G. G itu percepatan gravitasi. Yaitu berapa? 10 ya kan. Jadi W-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Newton satuannya ya. Nah, maka ini masuk ke sini nih, Valdi ini. 5 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya, Valdi dan juga teman-teman semua ya. Edelin, gimana Edelin? Paham Edelin? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu 0,3 akar 2 tadi dari mana, Pak? Oke ya, pertanyaan yang bagus nih. Itu 0,3 akar 2-nya dari mana ya? Nah, saudara-saudara sekalian, sebentar saya akan coba hapus dulu ya. Nah, jadi ini kan ada segitiga ya, ada segitiga nih. Ada segitiga siku-siku nih. Ya, ada panjangnya yang pertama ini ya kan 0,3, ada yang di sini 0,3. Nah, dia mengapit sudutnya 90 derajat. Kemudian yang akan kita cari ini adalah sisi miringnya nih. Ya. Yang kita cari sisi miringnya. Ini saya buat sengaja saya putar supaya Anda biasanya diputar sedikit agak bingung. Jadi ini kan 0,3 ya kan? Ini juga 0,3. Nah, ini muatannya di sini nih masing-masing nih, muatannya di sini. Kita akan mencari jarak R-nya. R-nya itu ini, ya kan? Nah, R-nya. Maka dengan menggunakan Pitagoras, jarak R itu kan sama dengan akar dari 0,3 kuadrat ditambah 0,3 kuadrat, gitu kan? Nah, ini berarti gimana nih? 0,09 ditambah 0,09. Maka sama dengan akar dari 0,18. Nah, 0,18 itu artinya berapa itu? 0,09 sorry, 0,0 berapa? 0,09 kali 2, Pak. Kali 2 ya kan? Sehingga akar dari 0,09 itu adalah apa namanya? 2 ya? 0,3 itu 0,3 akar 2. Atau Edelin dan juga teman-teman, Anda pakai given aja kan ada rumus yang udah jadi kan. Kalau ada X dan X membentuk sudut 90 derajat, maka sisi miringnya pasti X akar 2. Ya, jadi Anda harus betul-betul ingat apa yang diajarkan oleh Bu Ateoria Halawa. Bu Ateoria
Gimana? Berarti Pak, R-nya itu bukan dipakai panjang talinya ya Pak? Nah, jadi R itu kan jarak antara dua buah muatan, ya kan? Karena jarak antara dua buah muatan ini di sini nih, ini kan dua buah muatannya ini kan. Kalau panjang talinya berarti yang ini dong. Nah, ini bukan. Kalau panjang talinya itu jarak antara muatan Q dengan apa nih? Dengan tembok. Nah, ini gaya tolak menolak ini kan antara Q dengan Q, bukan Q dengan tembok kan? Maka jaraknya R-nya adalah ya itu jarak antara dua buah muatannya. Kasih Pak. Arcangela, paham Arcangela? Paham, Pak. Ya, jadi ini saya yakin Edelin ini sebenarnya sudah paham, tapi beliau menegaskan supaya kita semua nih jangan sampai ada yang bingung. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Putra Wahyu, oke? Ya, Bu. Agustinus, oke Agustinus? Iya, Pak. Baik, kalau sudah, ini saya clear ya. Jadi ini kira-kira bagaimana cara menentukan muatan masing-masing apabila posisinya kira-kira seperti itu. Nah, baik, saudara-saudara sekalian, kalau sudah nanti ada soal-soal yang ya 15 menit terakhir Anda coba kerjakan sendiri ya. Nanti jadikan itu portofolio, suatu saat nanti saya minta untuk dikumpulkan. Nah, soal mandirinya nggak banyak, saya kalau ngasih soal nggak nyampe 5. Ya, kecuali kalau tugas biasanya 50 gitu. Kalau untuk soal mandiri nggak banyak-banyak. Nah, baik ya. Ini contoh-contoh soal mandirinya. Ada 5 ya, ada 5 soal. Coba Anda kerjakan dulu soal nomor 1, 2, dan 3 yang ada di depan. Ya, coba Anda kerjakan dulu 1, 2, 3 di depan. Yang sudah boleh langsung mengerjakan menggunakan notate ya, notate di pakai pensil Anda. Nah, sudah ada tuh yang jawabannya sudah semua tuh 1, 2, 3. Boleh, Noh, kamu pakai pensil kamu dari situ bisa, Noh? Siapa saya pakai mus? Oh, pakai mouse. Ya, dulu hampir setahun, Noh, saya menulis pakai mouse. Ya, gara-gara PJJ begini, rupanya ada yang lebih enak lagi pakai pen tab, murah meriah tuh, Noh. Berapa, Pak? Siapa yang bisa coret-coret di layar? Atau Eno mau share screen? Susah, Pak, nama arahin kameranya. Bentar. Saya bisa, Pak, share screen. Ya, silakan. Siapa tadi sebentar. Saya ngecek satu-satunya agak lama ini. Indi, Pak. Ya, silakan Di. Nomor 1, Pak. Ya, silakan Indi nomor 1. Sebentar, saya jadikan co-host dulu ya. Oke, silakan. Jadi ini saya mau ngerjain nomor 1. Yang diketahuin Q1-nya 2 mikrocoulomb, Q2-nya 16 mikrocoulomb. Terus jaraknya 20 cm, jadinya 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Yang ditanya gaya coulombnya, tinggal masukin aja rumusnya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Bisa masukin angka-angkanya, 9 kali 10 pangkat minus 9 kali 2 kali 10 pangkat minus 6 kali 16 kali 10 pangkat minus 6 per 2 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Dapat hasil 7,2 Newton. Yang apa?
Oke, keren. Lanjut, Di, yang nomor 2, jangan dulu tutup, Di. Oke, Oke. keren, keren. Oh, Dia saya nomor 3 berharap sih belum. saya berharap yang lain gitu ya. Jadi ini nomor nomor 1 tadi udah oke ya, keren. Ini nomor 2 yang diketahuin soalnya kayak gini. Eh, Q1, Q2, Q3 kalau nggak salah sama sisi tadi ya. Terus di sini 60 derajat. Ini kita cari dulu vektor-vektornya. Yang ini plus, yang Q1-nya plus, Q3-nya plus, Q2-nya minus. Berarti yang Q3 sama Q1 tolak menolak. Jadi F31-nya ke sini. Terus Q3 sama Q2-nya tarik menarik ke sini. Terus resultannya berarti F3 ke sini. Terus kita cari sudut yang di sini berarti tinggal 180 kurang 60. Jadi tetanya 120. Terus tinggal dicari, pertama-tama cari dulu F31-nya dapat hasilnya 20 Newton. Terus F32-nya dapat hasilnya 40 Newton. Terus kita cari F3-nya yang ini, masukin rumus yang tadi, yang F31 kuadrat tambah F32 kuadrat tambah 2 kali F31 kali F32 kali cos theta. Terus dapat hasilnya nanti 20 akar 3 Newton. Oke. Nah, ini saya cek nih, jawab. Jangan dulu tutup, Di. No, kamu tadi jawabannya berapa, No? Yang nomor 2, No? 20 akar 2, Pak. 20 akar 2, ya. Ada yang lain yang jawabannya beda-beda dikit? Aulia jawabannya persis 20, Kak. 20. Ya, Aulia jawabannya 20. Coba Aulia, dicek jawaban Indi kira-kira ada nggak yang keliru? Di Itu, mana? Pak, F32-nya harusnya sama kayak F31. Jadi Besar bangetnya. F32-nya ini mestinya bukan 40 ya. Coba muatannya sama kan? Muatannya sama nggak? Bukannya beda, Pak. Ini 20, nih 10. Coba kita cek ya. 9 kali 2 kali 2 dibagi dengan 3. Jadi 9 kali 2 18, 18 kali 2 itu adalah berapa? Iya, Pak, 36, salah, Ding, salah. Ya, salah. 36 bagi 3. Oke, itu ya, Di ya. Iya, Pak, ya, Pak. Salah. Oke, ya. Terima kasih, Aulia. Nah, kenapa, bisa jadi akar 2, Sudut kamu berapa? Apakah sudutnya? Ya, sudutnya 90, aturan Oke. 120. Ya, jadi sudutnya adalah ini udah oke nih. Jadi kalau Anda ulangan seperti ini walaupun jawaban akhirnya salah, tapi langkahnya udah mulai benar, ini ada dapat poin. Ya, jadi Indi sudah sangat baik, kurang teliti satu ya. Tadi dikoreksi oleh Aulia. Jadi betul ya, jawabannya adalah 20. Nah, saya cek nih siapa lagi yang menjawab 20? Melan. Ternyata menjawab 20, tapi masih dalam hati. Oke, terima kasih Indi. Boleh keluar dari layar ya. Baik, jadi itu ya teman-teman sekalian. Contoh soal ya, nomor 1 dan nomor 2 tadi sudah sangat baik dikerjakan oleh teman-teman kalian. Ya, jadi nomor 1 tadi hasilnya ada, sebentar mana tadi? Nomor 1 itu hasilnya tadi berapa nomor 1? 7,2. 7,2, nomor 2 hasilnya adalah 20. Nah, nomor 3, 4, 5, 6. Coba ya untuk kalian kerjakan ya. Nah, baik, saudara-saudara sekalian, saya izin ya menjelaskan 15 menit lagi supaya Anda punya waktu untuk nanti bersiap-siap untuk pelajaran berikutnya. Screen saya kelihatan nggak sih di depan? Belum, Pak. Belum, Pak.
Oh, berarti tadi saya keluar screen ya. Bentar. Oke ya, kita sekarang masuk ke subbab menjelang terakhir ya, karena nanti terakhirnya setelah medan listrik kita akan belajar kapasitor. Habis itu selesai deh. Kalau selesai ngapain Pak? Ulangan lah, gitu ya. Baik, saudara-saudara sekalian, siapa nih di antara kita ini yang orang Medan ini? Putra Wahyu, kamu anak mana? Anak Medan bukan? Berapa, Pak? Oh iya, Wahyu biasa Jawa ya. Enoh nih orang Medan, Enoh kayaknya nih. Noh, apa yang dimaksud dengan medan listrik, Noh? Kau kan orang Medan. Gaya yang ditimbulkan akibat adanya muatan listrik. Oke ya. Jadi medan listrik, medan itu ya daerah ya. Jadi kalau kita ngomongin medan listrik itu adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih terpengaruh oleh muatan listrik dari benda tersebut. Jadi medan listrik itu kan benda goib ya, atau nggak kelihatan. Maka untuk menggambarkannya diumpamakan dengan menggunakan garis-garis medan listrik. Ya, di mana garis-garis medan listrik itu arahnya ini radial keluar untuk muatan listrik positif, itu seperti gambar ya, dan radial ke dalam untuk muatan listrik negatif. Nah, dari situ saudara-saudara sekalian, nanti kita akan melihat ada yang namanya hukum Gauss. Hukum Gauss, tapi nanti kita akan lihat belakangan saja. Anda memahami ini dulu. Nah, dari sini, kalau medan listrik itu digambarkan dengan garis-garis khayal berupa garis-garis medan listrik, maka seberapa sih besar kuat medan listrik ini? Nah, untuk menentukan kuat medan listrik itu sebesar apa, maka digunakanlah yang namanya muatan uji. Apa Pak muatan uji itu? Muatan uji itu ya muatan yang dipakai untuk menguji. Maksud lo apa Pak? Begini siswa ya, Anda coba lihat ke sini. Ya di layar. Misalnya nih, misalnya saya punya muatan nih. Saya punya muatan Q. Lalu karena Q ini bermuatan listrik, Anda ingin menguji seberapa kuat medan listrik di titik A misalnya. Saya ingin menguji seberapa kuat medan listrik di titik A. Maka di titik A itu Anda letakkan muatan uji. Ya, muatan uji ditaruh di titik A, ini yang berwarna biru. Maka muatan uji ini kita kasih simbol Q0 atau Q0. Nah, muatan uji itu biasanya selalu positif. Nah, lalu Anda lihat ini, Q0 itu oleh Q ini diapain ini? Ditarik atau ditolak? Kalau misalnya ternyata Q0 itu ditolak, oh berarti muatan sumbernya positif. Kalau ditolak ya, kalau ditolak ke sono. Berarti muatan sumbernya itu positif. Lalu pertanyaannya, berapa kuat medan listrik di titik A ini? Nah, maka saudara-saudara sekalian, kita masuk ke definisi ya dari medan listrik bahwa kuat medan listrik itu tidak lain adalah gaya listrik dibagi dengan berapa besar muatan uji. Maka ini kita masukin nih, gaya listrik F itu kan K ya kan, dikali Q1 kali Q2. Q1-nya adalah Q, Q2-nya adalah Q0 per R kuadrat ya kan. Lalu dibagi dengan Q0. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kalau ini Q0-nya kita naikin ke atas, ya kan? Berarti kan F sama dengan K kali Q kali Q0 kali R kuadrat kali Q0, gitu kan? Karena Q0-nya naik nih ke sini. Maka
ini coret ya kan, ini coret, sehingga kuat medan listrik itu adalah K kali Q per R kuadrat. Gitu ya. Gwen, sampai sini kamu paham, Gwen? Paham, Pak. Ya, jadi teknik bertahan yang benar sebagai seorang back kiri itu memang seperti itu ya, Gwen. Oke, paham ya. Jadi ini kuat medan listriknya ya. Kuat medan listriknya adalah K kali Q per R kuadrat. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, yang harus Anda ingat bahwa kuat medan listrik itu adalah besaran vektor. Karena dia besaran vektor, maka sama aturannya kita gunakan aturan-aturan pada vektor, ya kan? Kita gunakan aturan-aturan vektor. Sehingga saudara-saudara sekalian, ketika misalnya nih sebentar nih, kenapa soalnya langsung sampai nomor 8 nih? Ya, karena dia adalah besaran vektor, maka aturan-aturan yang kita gunakan adalah aturan-aturan vektor. Contoh misalnya ada kuat medan listrik yang segaris, ada kuat medan listrik yang mengapit sudut tertentu, sama persis dengan vektor-vektor pada gaya listrik. Nah, untuk mempermudah konsepnya, langsung kita ke soalnya saja ya, soal nomor 8 misalnya. Nah, nomor 8, dua buah muatan masing-masing plus 1,8 kali 10 pangkat min 7 dan minus 1,8 kali 10 pangkat min 7 terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar dan arah medan listrik yang ada di tengah-tengah. Gimana itu kalau ada soal seperti itu? Ya, sebentar saya baca chat dulu. Wis, sudah ada yang menjawab ya. Eno sudah menjawab. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, tentu langkah pertama yang harus Anda kerjakan itu adalah menggambar dulu muatannya ya. Jadi ada muatan Q1, ada muatan Q2. Lalu pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah medan listrik yang ada di tengah. Oke, karena gambar yang saya buat itu terlalu kecil ya, saya perbesar aja di sini ya. Jadi ini ada muatan Q1 di sini, lalu ada muatan Q2 ya. Jadi ini di sini ada muatan Q1, di sini ada muatan Q2. Yang jadi pertanyaan adalah kalau di tengah-tengah ini berapa muatannya nih atau kuat medannya? Maka saudara-saudara sekalian, ini supaya Anda memahami dengan sangat jelas, saya gantikan saja warnanya ya. Yang ini merah lah misalnya ya. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita coba lihat itu, muatan Q1 itu kan positif, ya kan? Muatan Q1 positif, muatan Q2 negatif. Untuk mengetahui kuat medan yang ada di tengah-tengah, maka diletakkanlah muatan uji Q0. Muatan uji selalu positif, gitu ya. Maka Q0 ini oleh Q1 akan diapain tuh positif sama positif? Dia akan ditolak, berarti akan ada gaya atau akan ada medan yang arahnya ke kanan yang disebabkan oleh muatan 1. Kita kasih nama E1. Lalu Q0 oleh Q2 kan negatif, Q0-nya muatan uji itu positif. Berarti dia akan ditarik, artinya ada medan listrik yang arahnya ke kanan ya, yang disebabkan oleh muatan Q2. Jadi kita kasih nama E berapa nih? E2. Nah, kalau Anda sudah mampu menggambarkan ini, maka artinya konsep fisika Anda sudah benar. Tinggal matematikanya ya kan? Berarti kalau begitu E resultannya kan sama-sama ke kanan kan? Yaitu E1 ditambah dengan E2.
E1-nya itu adalah K dikali Q1 per R1 kuadrat, K2-nya adalah K dikali Q2 per R2 kuadrat. Nah, karena dia di tengah-tengah nih, maka R1-nya itu ya 30 cm, ya kan? R2-nya juga sama kan di tengah-tengah, 30 cm. Sehingga Anda bisa mendapatkan E resultannya. Gitu ya, anak-anak sekalian. Sudah paham atau sudah ngantuk ini? Fauzi, gimana Fauzi? Fauzia? Paham, Pak. Oke, bagus ya. Raja, paham Raja? Paham, Pak. Dona, gimana Dona? Paham, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, silakan. Itu yang Q0-nya itu plusnya emang aturannya karena gitu atau gimana, Pak? Nentuin plusnya saya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi Q0 itu kenapa kok Bapak pakai plus? Jadi ini sebetulnya kesepakatan para fisikawan ya, supaya apa? Supaya memudahkan arah vektornya. Jadi muatan uji apabila di soal itu tidak diketahui, maka muatan uji atau Q0 itu selalu kita anggap positif. Ya, sehingga nanti arah vektornya gampang tuh, misal karena dia positif maka oleh Q1 dia ditolak berarti ke kanan, oleh Q2 ditarik berarti juga ke kanan. Ya, jadi ini given ya, Melania. Jadi memang udah dari sononya kesepakatan kita ya para fisika itu muatan uji itu selalu positif kalau tidak diketahui. Kecuali kalau ada soal tertentu misalnya diletakkan muatan uji negatif. Nah, nanti dia oleh Q1 akan ditarik, oleh Q2 akan ditarik. Arahnya saja yang berbeda tapi jumlahnya atau nilainya akan sama. Gitu ya, Mei? Bapak, Nah, baik teman-teman semua. Jadi apakah hasilnya sama dengan yang Eno tulis tuh di kolom chat? Ya, jadi Anda akan mendapatkan nilai resultannya itu adalah 360 ya. Jadi resultannya E1 ditambah E2 sehingga 180 ditambah 180 ya. Jadi 360. Ya, itu yang soal nomor 8 ya. Nah, baik saudara-saudara sekalian, untuk soal nomor 9 gimana tuh? Satu soal lagi ya untuk kita bisa beristirahat ya. Nomor 9, yuk cepet-cepetan. Wah, di kolom chat selalu ada nih. Ya, oke. Dava silakan, Dava. Dava udah balik atau masih di toilet, Dava? Udah, Pak. Oh, udah balik. Cepet amat, toiletnya di sebelah ya? Iya, Pak. Abi Haizar, gimana Abi Haizar? Nomor 2. Lagi ngerjain, Pak. Oke. Iren, Esther. Ren, kamu masih bersama kita, Ren? Wah, si Iren nih kagak nyaut, jangan-jangan tidur lagi nih. Ren? Irene Esther. M Indi gimana M Indi? Lagi ngitung, Pak. Oke.
Coba nih nanti Irene nih. Irene kalau Zoom-nya saya tutup masih ada apa enggak nih? Saya mau nanya Pak, Ya, silakan. itu Bapak yang nomor 8 kenapa 3 kali 10 pangkat min 2 Pak? Bukannya Nomor 30 kali 10 pangkat min 2? nomor 8 kenapa 3 kali 10 pangkat min 2 padahal kan 30 cm ya? Iya Pak. Nah, harusnya 3 kali 10 pangkat minus 1. Oke, ya terima kasih dikoreksi. Ya, jadi gitu ya. Kalau kalian jangan menggunakan pasal-pasal pasalnya Gabe, pasalnya anak OSIS. Pasal 1, kakak OSIS selalu benar. Pasal 2, kalau kakak OSIS salah lihat pasal 1. Ya, guru nggak selalu benar ya. Kadang memang benar-benar salah, kadang salahnya disengaja untuk mengecek apakah siswanya fokus apa enggak. Kalau ini saya bukan disengaja, ini memang benar salah ya, bukan buat ngecek. Tapi alhamdulillah nih ada yang fokus ke sini ya. Ini min 1 nih, kan 30 cm, masa jadi 3 kali 10 pangkat min 2 emang 3 cm. Ya, jadi ini pangkat min 1 ya, dikuadratin sehingga 1800. Ini juga sama ya, min 1 berarti dia 1800. Maka 1800 ditambah 1800, 3.600 nih, sama kayak harga sayur. 3.600 Bang. Ini panggilan yang terakhir nih untuk Iren nih, kalau enggak saya anggap alfa nih. Iren Esther, ada Iren Esther? Iren Esther, IPA 2. Wah iya, emang nggak ada. Memang nggak ada nih, tapi namanya ada nih. Pak, itu bukannya jadinya sebentar. Kenapa? 1,8 kali 10 pangkat 4 Pak. 1,8 kali 10 pangkat 4, jadi 18.000. 18.000. Kan dikuadratin dia ya? Iya Pak. Ya, oke. Ya, jadi ini kan min 1 dikuadratin jadi pangkat minus 2 ya. 9 minus 2. Minus 2 ke atas. Coba dicek tuh. Sudah benar atau gimana tuh? Benar 18.000 sih Pak, kalau yang saya. Bapak masih kurang 1 nolnya ya? Iya. Ya. Ya, jadi 01 itu banyak bedanya. Ya, jadi ini dia 36.000 ya? Gini. Iya, Pak. Oke. Iren, ada Iren? Oh, nggak ada nih. Saya keluarkan aja, saya anggap nggak masuk ya. Abi Haizar, ada Abi Haizar? Ada, Pak. Oke. Mutiara, ada Mutiara? Ada, Pak. Ya. Oke, ada yang sudah dapat nomor 9? Ya, ada yang sudah dapat 1 orang, 2 orang, 3 orang. Mantap, mantap, mantap. Oke ya. Baik, saudara-saudara sekalian,
Nambah lagi loh. 4 orang. Oke. Nah, seru nih, beda-beda nih antara Indi, Timo, Ivan, Enoh, Garen, Garel. Wah, beda-beda nih. Oke ya. Baik. Coba ya kita cek. Ini kan sama aja sebetulnya ya vektor. Waduh, 5 menit lagi nih jatah saya untuk ngejelasin ke kalian. Supaya kalian punya waktu untuk siap-siap. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, tentu langkah-langkah pertama, Haizar, Abi Haizar, oke. Langkah pertama kita tentu gambarkan dulu, ya kan? Jadi ada muatan 4 Ki dan ada muatan Ki, tetapi satunya plus, satunya minus. Maka Anda harus tentukan dulu wilayahnya, di mana sih yang memungkinkan kuat medan listriknya 0. Nah, ada 3 wilayah kan, ada wilayah A, ada wilayah B, ada wilayah ini ya. Ada wilayah B dan ada wilayah C. Nah, dari 4 wilayah itu, saudara-saudara sekalian, dari 4 wilayah itu yang memungkinkan kuat medan listriknya 0 itu di wilayah mana? Mungkin nggak di wilayah B? Oh, nggak mungkin, karena di wilayah B pasti ditolak oleh 4 Ki dan ditarik oleh Ki. Berarti antara A dan B. Ingat kemarin, dia itu 0 itu jauh dari yang muatannya besar. Ini kan 4 Ki, ini Ki. Oh, berarti di wilayah C. Maka di sini dia mungkin 0. Di mana oleh 4 Ki, ya, oleh 4 Ki, dia ditolak nih, E1. Oleh Ki, deket ini ditarik, ya, E2. Maka syarat E resultan itu sama dengan 0, maka E1 harus sama dengan E2, baru E resultannya 0, ya kan? Ya, sehingga saudara-saudara sekalian, dari situ maka Anda gunakan E1 sama dengan E2, maka didapatkan X-nya itu 10 cm. Nah, 10 cm ini, saudara-saudara sekalian, 10 cm ini kan baru dapat X-nya, matematikanya doang nih. Fisikanya belum. Apa arti fisisnya? Artinya bahwa muatan uji itu terletak 10 cm sebelah kanan dari I atau 20 cm sebelah kanan 4 Ki gitu ya. Jadi gitu. Jadi letak titik yang E-nya sama dengan 0, 10 cm sebelah kanan Ki 2 atau 20 cm sebelah kanan Ki 1. Oke, ya, ini kalian udah keren-keren nih, yang di chat udah banyak yang menjawab ya. Ivan, Abi Haizar, kemudian tutup nih absen 26 IPA 1, Timo, Darel, Darel keren. Ya, Misel Eno, dan yang lain-lainnya. Oke, paham kira-kira ya teman-teman? Nah, Pak, ini kalau SI gini satuannya harus sama kayak soal atau senti aja, Pak? Nah, satuan panjang tentu mestinya harus dalam meter ya. Tetapi kenapa ini kok Pak gurunya di sini masih dalam X-nya masih dalam senti? Iya, karena ini persamaan, nanti satuannya sama-sama sentimeter, sama-sama bisa kita coret ya. Termasuk 4 Ki dan Ki itu kan Ki-nya juga bisa dicoret. Karena ini persamaan. Tetapi dalam menghitung untuk menentukan nilai, nanti R-nya harus dalam meter ya, seperti yang ada di nomor 8. Gitu ya guys. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Winona mungkin ada pertanyaan, Winona? Wenona?
Tania, ada pertanyaan? Nggak ada. Hilda, gimana Hilda? Ada pertanyaan? Pak, jadi itu kalau kayak dikasih tahu 4 plus 4 Ki, berarti kali Ki satunya itu 4, Pak. Ya, jadi ini kenapa kok Q1-nya Bapak hanya 4? Jadi sebetulnya itu sudah langkah berikutnya ya. Jadi ini mestinya kalau saya tulis lengkap, ini 4-nya adalah 4 Ki, ini satunya 1 Ki. Nah, karena bentuk persamaan, ya udah Ki-nya sama-sama kita coret. Sama kayak ini satuannya sentimeter, ini sentimeter, sentimeternya sama-sama kita coret. Sehingga dari sini kita akarkan nih semua. Kita akarkan. Sehingga akar dari 4 itu 2, akar dari 1 itu 1, akar dari 10 plus X kuadrat 10 plus X. Nah, dari sini kita kali silang nih. Nah, sehingga 2X sama dengan 10 plus X, ya kan? Nah, X ini pindah ke sini. Jadi minus kan? 2X minus X jadi X. Maka X-nya sama dengan 10 cm. Gitu ya. Oke, Oke, Pak. terima kasih nih sudah ditanyakan supaya teman-teman yang lain yang masih belum jelas ikut sama-sama memahami. Ya, baik saudara-saudara sekalian, ada yang tahu kabarnya Iren atau mati lampu atau apa gitu? Nggak ada. Oke, baik. Kalau sudah, ya mohon maaf ini agak sedikit telat kita. Berarti kita tinggal satu subbab lagi ya untuk kita pelajari di bab ini, yaitu kita akan belajar tentang kapasitor, ya tentang kapasitor. Nah soal-soalnya ya itu walaupun sedikit, tapi harus Anda selesaikan nih. Mumpung sedikit itu yang ada di PDF, kalian selesaikan semua soal-soalnya. Kalau kurang nanti saya tambahkan ya, seperti di kakak-kakak kelas Anda. Kakak kelasmu itu sekali saya kasih soal tugas 60, ya menyakitkan sih, tetapi itu jamu ya untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian itu harus latihannya harus banyak. Jadi saya sering menggunakan apa ya menganalogikan seorang petinju kalau mau tinju 12 ronde dia latihannya ribuan ronde itu. Ya, pelari 100 meter itu latihannya beratus-ratus meter. Maka Anda ingin mengerjakan soal UGM atau SIMAK UI yang soalnya hanya 60, latihannya jangan 60. Ya, jadi latihannya bisa 60 kali lipat. Ya, Frida, selain mic-nya, videonya juga mati ya si Iren ya? Nggak tahu, Pak. Katanya mic-nya doang mati. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini, teman-teman semua? Pak Senter boleh bagi recordnya nggak, Pak? Nah, untuk recordnya boleh ya, nanti silakan. Cuman durasinya ini cukup panjang.